Halo bosku, jumpa lagi dengan saya FT Channel Medan. Kali ini kita ada di posisi di rumah saya sendiri. Ya, jadi saya di sini mau menjelaskan pemasangan solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya yang saya pasang di rumah saya sendiri. Adapun beberapa item itu saya jelaskan tujuannya adalah untuk menjadi acuan atau contoh. Mungkin pemasangan saya tidak terlalu sempurna, tidak baik, namun bisa digunakan sebagai acuan atau contoh bagi bos-bosku semua yang ingin melakukan atau memasang listrik tenaga surya di rumahnya masing-masing. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Mari. Nah, yang pertama sekali yang ingin saya bahas adalah solar cell yang saya gunakan. Ini saya buat di atas ini. Jadi solar cell di sini saya buat sekaligus sebagai kanopi atau atap teras dari rumah saya. Jadi multifungsi. Kalau solar cell pada umumnya kan dibuat di atas atap. Nah, kalau saya di rumah saya gunakan sebagai atap. Jadi kalau solar cell itu kan berfungsi hanya ketika matahari memancarkan sinar lalu kena ke solar cell dan menghasilkan listrik. Bagaimana kalau hujan? Dia tidak berfungsi. Tetapi kalau di rumah ini dia berfungsi sebagai atap. Jadi multifungsi dan mengirit biaya, tidak perlu bikin atap lagi, ya seperti itu. Jadi ini saya gunakan totalnya ada 10 keping. Jadi 4 keping yang lama itu adalah 200 WP. Ada videonya di sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya, saya pasang 4 keping solar cell 200 WP tipe GH. Nah sekarang karena saya sudah merasakan manfaatnya, saya menambah kapasitasnya menjadi 2,3 atau 2300 WP terpasang saat ini di rumah, yaitu dengan tambahan 6 buah masing-masing 250 WP merek Solarimba. Jadi totalnya 2300 WP. Nah seperti itu. Kemudian dari sini lanjut. Nah di sini saya gabungkan. Jadi karena ini 10 keping, maka saya pasang 2S 5P, 2 di seri, 5 di paralel. Jadi 2 kali 5 10. Sampai ke sini saya gunakan MC4 splitter 5 ke 1. Jadi dari solar cell ke MC4 ini saya pasang kabel 10 mm. Tipenya NIAF. Saya tidak menggunakan kabel solar cell yang pada umumnya yang kecil yang warna hijau yang kapasitasnya 2,5 mm diameternya, karena itu sangat-sangat tidak baik ya. Apalagi kita menggunakan kapasitas besar dan tarikan kabelnya cukup jauh. Jadi tidak saya rekomendasikan untuk pemasangan dengan kapasitas besar. Kemudian dari MC4 splitter, outputnya itu saya tarik ke controller menggunakan kabel yang jauh lebih besar lagi, yaitu 16 mm. Jadi dari solar cell masuk ke MC4 splitter itu 10 mm. Kemudian dari MC4 outputnya menggunakan 16 mm. Lalu saya tarik hanya sekitar 4 meter langsung menuju ke MPPT yang saya sudah gunakan ya. Itu dia. Dan kemudian bisa dilihat di sini dari controller saya menggunakan controller 100 ampere SCC MPPT merek Shuar tentunya ya. Dari controller itu langsung ke aki, saya menggunakan kabel yang jauh lebih besar lagi, 25 mm. Jadi ada tahapan-tahapannya, tidak sama semua kabel antara solar cell menuju ke controller dan dari controller ke aki itu nggak sama bosku. Jadi ada kriterianya, ada perhitungannya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya satu, itu untuk jangka panjang. Ya, jangka panjang itu artinya kita kan tidak mau melakukan perawatan aki atau perawatan pergantian kabel sekali setahun karena meleleh. Jadi kita pasang kalau memang niat mau menggunakan jangka panjang, kabelnya juga harus didesain sebaik mungkin dan diukur diameter yang pas supaya tidak tiap tahun kita ganti kabel karena meleleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi losses atau rugi-rugi daya.
Jadi rugi-rugi daya di sini maksud adalah energi yang dihasilkan solar cell itu yang terbuang, tidak sampai di aki, tidak sampai disimpan. Kemana energi itu terbuang? Jadi energi itu terbuang, losis itu terjadi bisa di kabel yang kita gunakan. Ya, sebagai contoh, misalnya kita ingin mengaliri air. Air ini debitnya dari sumber itu besar. Sumber itu kita katakanlah solar cell. Kabel yang kita gunakan adalah pipa air. Nah, kalau pipa air yang kita gunakan kecil diameternya, maka sebesar apapun debit air yang dihasilkan atau solar cell menghasilkan listrik, tentunya yang sampai ke ujung dari pipa atau ujung dari kabel itu tentunya kecil, tidak mungkin besar. Jadi tidak sembarangan pasang, bosku, ya. Jangan sembarangan pasang. Kalau di pipa mungkin nggak ada efeknya karena yang keluar hanya air, ya kecil kalau pipanya kecil. Tapi kalau di kabel, kabelnya akan meleleh, bosku, karena di situ akan terjadi panas. Nah, ciri-ciri kabel yang tidak sesuai dengan penampang adalah kabelnya itu panas. Kalau kita pegang ketika solar cell menghasilkan listrik, dia suhunya panas, ya. Itu sudah pasti terjadi rugi-rugi daya. Energi yang hilang dalam bentuk panas itu terjadi di kabel. Maka gunakan pemilihan kabel yang tepat. Kemudian dari controller ke aki, saya menggunakan 4 buah aki, bosku. Jadi 4 buah aki ini masing-masing aki itu kapasitas 150 ampere. Nah, inverter yang saya gunakan kan sistem 24 volt. Jadi saya pasang 2S 2P akinya. Nah, karena ini sistemnya di seri, bosku, saya menggunakan BMS di masing-masing setiap 2 aki. Jadi akinya 2 di seri, kasih 1 BMS atau baterai equalizer. Kemudian yang 2-nya lagi di seri, kasih lagi 1 lagi baterai equalizer. Kemudian baru di paralel. Seperti itu pemasangannya, bosku. Kemudian bisa dilihat efeknya dari pemasangan BMS-nya, ya. Di situ bisa dilihat tidak terlalu jauh selisihnya, hanya 0,1 sampai 0,2. Tapi kalau kita tidak menggunakan baterai equalizer, itu selisihnya bisa sampai 0,5 sampai 1 volt. Jadi misalnya ada yang sudah 14 volt, sedangkan yang lain masih 14 volt. Maksudnya masih 13 volt. Seperti itu. Jadi sangat jauh selisihnya. Sedangkan di sini selisihnya hanya 0,1 sampai 0,2 saja. Itu adalah efek dari penggunaan baterai equalizer tentunya. Kemudian di sini saya menggunakan 1 buah inverter trafo tipe toroid yang sebelumnya mungkin bosku sudah tahu kalau saya menggunakan inverter Suar. Jadi inverter itu sudah saya gunakan lebih dari 1 tahun dan hampir 2 tahun, ya. Jadi kendalanya di sini apa? Kalau kendala dari inverter itu tentunya dari segi beban sudah normal, ya. Nah, masalahnya di sini adalah ketika proses switching antara inverter ke PLN maupun sebaliknya dari PLN ke inverter itu ada jedanya, bosku, ada delay. Jadi listrik di rumah itu sempat padam. Nah, pernah suatu ketika terjadi proses switching itu ketika kita lagi ada kumpul-kumpul, ya. Jadi padam dulu sekitar 5 detik baru dia pindah. Nah, tentunya kan akan membuat suatu kehebohan, ya. Jadi ada yang kita bahas di situ jadinya. Nah, makanya saya mengganti dengan inverter trafo yang dimana proses switchingnya antara inverter dengan PLN dan sebaliknya itu tidak ada delay sama sekali, bosku. Jadi lampu saya tidak berkedip, ya. Komputer tidak sempat mati, TV juga tidak sempat mati, seperti itu. Nah, dari inverter ini saya edit, bosku, ya. Saya pasang 2 buah wattmeter. Fungsinya di situ adalah saya ingin memantau kondisi berapa sih listrik yang sudah terpakai oleh PLN, yang sudah dipakai oleh PLN, kemudian berapa sih yang sudah dihasilkan dari solar cell, ya. Kebetulan kita tahu kondisi kita sekarang ini cuaca itu sangat-sangat tidak mendukung, mungkin karena efek di rumah aja, jadi kendaraan itu sangat sunyi di lapangan, di jalan raya, sehingga
suhunya itu kembali normal, sejuk sekali kita rasa sekarang ya. Jadi ada efek baiknya juga terhadap kita, udara juga sejuk. Namun mengurangi efek kaca. Efek kaca itu tentunya ya kita tahu efek kaca itu meningkatkan suhu di bumi ini. Jadi suhu atau panas matahari itu meningkat kalau ada efek kaca, efek rumah kaca. Nah, kalau kondisi seperti ini efek rumah kaca itu sangat jauh berkurang. Udara juga sejuk, tetapi penghasilan listrik kita juga berkurang karena sering hujan, bosku. Padahal ini kan bukan bulan ember lagi. Seharusnya dari bulan Maret prediksi kita itu sampai September, sampai Agustus itu pastinya sering musim kemarau, tetapi ini enggak. Sudah 2 minggu lebih setiap malam, setiap sore selalu hujan di sini. Dan ini sudah pukul 11 siang. Dan kondisinya juga masih mendung. Bisa dilihat di luar sana tidak ada matahari, bos. Jadi itu tentunya akan mengurangi kemampuan dari solar cell untuk menghasilkan listrik. Nah, di sini sudah kita lihat. Nah, saya mau jelaskan bahwa ini baru saya upgrade sekitar 2 bulan lalu, bos. Jadi di sini kita lihat bahwa yang di atas itu sudah 643 kWh, atau kalau dirubah ke watt sudah 643.000 watt yang dipakai dari listrik PLN. Kemudian yang di bawah adalah PLTS, itu tercatat sudah 336.000 watt yang dihasilkan oleh solar cell selama 2 bulan. Nah, artinya selama 2 bulan ini saya sudah menghemat listrik sebesar 336 kWh ya. Yang kalau dirupiahkan ini sekitar 600 sampai 700 ribu. Padahal kondisi kita sekarang lagi mendung ya. Nah, kemudian di sini mungkin terlihat bahwa sedang digunakan adalah listrik dari PLN karena wattnya yang terbaca di PLN. Ya, sedangkan di inverternya masih 0. Ya, karena di sistem di rumah ini saya setting bahwa inverter hanya boleh menyala ketika tegangan baterainya cukup, dan saya setting itu di 27 volt, 5 karena ini sistem 24 volt, jadi saya set hanya menyala di 27,5. Sementara ini masih terbaca 27,2 volt, artinya 0,3 ini kelihatan ya, 27, kepencet 27,2. Oke. Jadi 0,3 kWh, 0,3 volt lagi bertambah baru dia akan otomatis switching ke PLN. Tetapi walaupun seperti itu, ketika misalnya proses PLN-nya padam pada saat akinya belum 27,5 minimum untuk menyalanya, inverter akan nyala otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita gunakan genset seperti itu. Posisi darurat inverter bisa langsung menyala tanpa melalui proses selektif tegangan 27,5 volt itu, seperti itu. Nah, untuk proses low voltage-nya atau tegangan rendahnya, saya set itu karena ini sistem 24 volt, 23,8 volt. Ya. 23,8 volt, ketika baterainya sudah 23,8, maka otomatis pindah ke PLN. Seperti itu. Tujuannya kenapa? Satu, supaya aki saya tidak terkuras terlalu habis, sehingga aki itu awet umurnya. Kemudian yang kedua, kalau terjadi pemadaman listrik di malam hari, saya masih punya energi yang untuk dikuras, untuk diperas seperti itu. Jadi saya tidak memeras baterai saya sampai habis baru pindah ke PLN. Jaga-jaga kalau misalnya baterainya habis, PLN padam, bagaimana saya? Nah, seperti itu sistem yang saya bangun di rumah ini. Kemudian bisa kita lihat di belakangnya itu ada box MCB. Di situ saya gunakan ada 3 buah MCB, kemudian 1 anti kontak ILCB, dan 1 lagi MCB elektronik ya. Jadi fungsinya masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama, MCB sebelah kiri itu kapasitas 63 ampere, yaitu dari solar cell MC4 masuk ke MCB 63 ampere baru ke sini. Nah, menggunakan kabel 16 mm. Nah, yang tengah yang 100 ampere itu saya gunakan dari controller masuk ke MCB 100 ampere baru ke aki.
Jadi untuk pengisian untuk aki. Kemudian sebelah kanannya MCB satu lagi itu dari aki masuk ke MCB baru masuk ke inverter. Seperti itu bosku. Kemudian anti kontak itu kalau ada yang kesetrum di rumah ini bisa aman, sehat, selamat tanpa terjadi korban jiwa menggunakan alat itu. Jadi kita tidak sampai meregang nyawa. Kita tinggalkan rumah ini, di rumah hanya ada anak istri, jadi tentunya perlu pengamanan ganda. Kalau kita kan sudah tahu mana yang nyetrum, mana yang enggak. Tapi kalau anak istri tentunya tidak tahu. Maka saya pasang pengaman itu. Mantap. Kemudian yang terakhir ada MCB elektronik. Nah, di situ saya gunakan pembatas tegangan. Ya. Pembatas tegangan, contohnya ini rumah kita ini dekat dengan trafo. Jadi tegangannya itu kalau di saat-saat tertentu, misalnya orang di sini di komplek kita ini lagi keluar penggunaan beban listriknya itu sedikit, jadi tegangannya itu naik bosku. Pengalaman saya pernah sampai 240 volt. Bayangkan dari listrik 220 volt normalnya naik sampai 240 volt. Tentunya itu merusak dari lampu indikator, lampu penerangan di rumah kita. Ya, sehingga banyak yang putus. Makanya saya gunakan itu. Jadi ketika tegangannya over dari yang seharusnya, maka dia akan otomatis cut sampai tegangan normal baru dia nyala kembali. Seperti itu bosku. Oke. Kalau untuk yang lainnya mungkin sini saya menggunakan tidak pakai panel ya bos. Saya pakai beton. Ini coran. Karena saya memang niatnya mau permanen, jadi saya buat sebagus mungkin, serapi mungkin, seperti itu, dan tidak terjangkau oleh anak-anak tentunya. Jadi ini sangat kuat ya, udah pakai 4 buah aki, pakai inverter, pakai semua, dan kalau saya pun naik ke atas ini masih sanggup juga bosku. Jadi inilah salah satu contoh pemasangan permanen. Semua aspek dipikirin, termasuk dengan tempat, dan tidak boleh terjangkau oleh anak-anak tentunya. Nah, sekarang pengisian kita terbaca ini 1 kW di jam 11 pas 11 siang sebesar 1,0 kW atau 1000 watt. Jadi ini memang kondisi mendung bosku ya. Sudah jam 11, solar cell terpasang itu 2300 watt, tetapi yang dihasilkan listrik itu masih 1000 watt ya. Sedangkan listrik yang terpakai itu sekitar 400 watt. Jadi kalau misalnya posisi PLN inverter nyala, itu ini akan pindah ke sini wattnya. Akan pindah. Ini saya contohkan. Ini pindah. Kelihatan kan pindah? Ini 00 pindah ke sini. Nah, artinya ketika ini listriknya 1000 watt yang dihasilkan, di sini terbaca 1000, 1,0 kW. Sedangkan yang terpakai 400 watt, sekitar 400, maka yang terisi ke aki adalah 600 watt. Seperti itu perhitungannya. Jadi masih ada yang tersimpan walaupun kita di siang hari masih menggunakan listrik dari solar cell. Nah, kalau misalnya akinya lowbat di malam hari, dia akan pindah ke mode PLN. Ini akan pindah ke sini wattnya. Bisa dilihat. Kita lihat. Dia akan pindah sebentar lagi. Nah, itu ini pindah ke 0, naik ke sini. Seperti itu, bos. Oke. Sampai di sini dulu video cara pemasangan PLTS di rumah saya yang mungkin tidak terlalu sempurna dan belum 100% baik dan aman, tetapi bisa menjadi contoh atau rujukan bagi teman-teman, bos-bosku semua, sobat FT channel semua yang ingin memasang PLTS di rumahnya. Terima kasih sudah menonton video kita ini panjang lebar. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mantap. Halo bang, lagi ngapain? Nih gua mau kasih tahu cara bertransaksi yang baru di FT Channel Medan. Gampang dan simple. Kalau kita sudah punya nomor FT Channel, caranya gampang. Kita tinggal buka WhatsApp, lalu kita cari nama FT Channel yang sudah kita simpan, nomornya ada di video ini. Kemudian kita klik nama itu yang kita simpan tadi, dan di situ bisa kita lihat alamat FT Channel,
Jadi bagi yang mau servis barang atau mau datang langsung, bisa langsung ke alamat yang dituju di sini. Kemudian di situ ada jam kerja kita dan ada katalog harga. Jadi katalog ini bisa kita klik, lihat semua. Nah, di situ ada semua daftar barang yang mau kita beli atau yang dijual oleh Channel Medan. Kalau kita mau, tinggal kita klik, lalu kita kirim pesan ke bisnis dan kita ketikkan saya mau pesan dan lain sebagainya, lalu kirim pesan. Maka saya akan langsung jawab.